Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 20 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, bab 6, ayat 1 sampai 13. Sedangkan bacaan Injil akan kita dengar dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40 yang mengatakan bahwa Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema permenungan hari ini, semua hidup dalam Dia. Dalam Dia tentunya yang saya maksudkan dalam Tuhan. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, apakah hidup kita ikatkan ke bumi ini atau ke surga? Fokus hidup kita ke surga atau ke bumi? Orang-orang Saduki dalam bacaan Injil, mereka memiliki satu masalah besar, yaitu mereka tidak dapat membayangkan surga di luar daripada apa yang dapat mereka lihat dengan mata telanjang mereka. Bukankah kita sering seperti mereka? Kita tidak mengenali realitas spiritual karena kita mencoba membuat surga menjadi gambaran duniawi. Walaupun terkadang kita katakan itu manusiawi, normal. Orang Saduki mereka datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan yang bersifat ujian. Maksud motivasi mereka adalah untuk membuat pernyataan atau konsep kebangkitan itu tanpa konyol. Orang Saduki tidak seperti orang Farisi, mereka tidak percaya pada keabadian, tidak juga pada malaikat atau roh jahat. Agama mereka secara harafiah didasarkan pada gambaran duniawi tentang surga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus berargumentasi dengan mereka. Yesus membalas dengan membahas fakta soal kebangkitan. Kitab suci memberikan buktinya. Dalam Keluaran bab 3 ayat 6, ketika Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Musa di semak yang menyala, Tuhan memberitahu Musa bahwa Dia adalah Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dia menunjukkan bahwa para leluhur yang meninggal ratusan tahun sebelumnya masih hidup dalam Dia, dalam Tuhan. Yesus mengalahkan argumen mereka dengan menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang hidup dari suatu umat yang hidup pula. Tuhan adalah sahabat Abraham, Ishak dan Yakub ketika mereka hidup. Persahabatan mereka tidak bisa berhenti dengan kematian. Dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24 dikatakan oleh pemazmur, "Aku senantiasa menyertai-Mu, Engkau memegang tangan kananku, Engkau membimbing aku dengan nasihat-Mu, dan sesudah itu Engkau akan menerima aku dalam kemuliaan." Bukti utama kebangkitan adalah Tuhan Yesus dan kemenangannya atas maut ketika Ia bangkit dari kubur. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Ia berseru, Yohanes bab 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun ia mati, ia akan hidup. Dan barang siapa hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah kamu akan ini? Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita, saudara dan saudariku. Apakah kita percaya akan kebangkitan dan janji hidup kekal bersama Dia, bersama Tuhan?
Yesus datang untuk memulihkan Firdaus dan kehidupan abadi bagi kita. Roh Kudus mengungkapkan kepada kita kebenaran abadi dari kasih Allah yang tak berkesudahan dan kehidupan yang Ia ingin bagikan kepada kita selama-lamanya. Rasul Paulus mengutip Nabi Yesaya. Dia katakan dalam suratnya yang pertama pada jemaat di Korintus bab 2 ayat 9-10. Dia katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata atau didengar oleh telinga atau yang tidak dipikirkan oleh hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah menyatakan kepada kita melalui Roh. Janji surga, kebahagiaan surgawi dan kehidupan tanpa akhir dengan Tuhan yang Maha Kasih. Janji surga itu sering berada di luar perhitungan manusia. Apakah kita sekarang hidup dalam sukacita dan harapan akan kehidupan di zaman yang akan datang? Di kehidupan sesudah kehidupan ini? Saudara dan saudariku, Allah adalah Allah yang hidup. Itulah harapan kita. Harapan akan kehidupan kekal bersama Dia dalam kerajaan-Nya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa, doa dari Origen. Semoga Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mata kita, agar kita juga mulai melihat tidak pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tidak terlihat. Semoga Ia membuka mata yang tidak memperhatikan saat ini, tetapi dengan apa yang ada di akan datang. Semoga Dia membuka penglihatan hati, agar kita dapat memandang Allah dalam roh, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang kemuliaan dan kuasa-Nya akan bertahan sepanjang zaman tanpa akhir. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.